Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nina Nirmalasari, NIM 054. Kelas Perbankan Syariah B semester 4. Mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yakni Agus Priyani ME. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang pertama, yaitu tujuan dari Dibasel Komite. Tujuan dari Dibasel Komite adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Nah, dengan adanya harmonisasi standar internasional pada pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi yang semakin terintegritasnya sistem finansial dunia. Nah, dengan sasaran awal The Basel Komite ini yaitu standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Nah, dan hal itu bisa meminimalkan dispute atau hukum yang mengenai peraturan yang harus diterapkan, yang harus diterapkan dalam operasi bank. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan pada tahun 1992 dan sebutkan faktor yang berkaitan dengan permasalahan perbankan tersebut. Nah, izin menjawab. Menurut Lingdern, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit yang bermasalah dengan terkonsentrasinya pada bank-bank pemerintah sejumlah 25% dari total kredit di tahun 1993. Nah, dengan pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia. Pada masa itu dengan jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi tahun 1998, lalu dilakukannya pengetatan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992. Nah, juga terjadi arus modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Alhasil, tingkat bunga antar bank pun naik menjadi 16% dari awalnya hanya 10% saja. Nah, sebagai dampak dari krisis Meksiko pada tahun 1985. Nah, sedangkan keterkaitan dan hubungan timbal baliknya yaitu yang pertama yaitu kualitas manajemen bank terutama dalam melakukan manajemen risiko, dan yang kedua kondisi kebijaksanaan ekonomi makronya, dan yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, menurut saya ada tiga, yaitu pengawasan normal atau rutin. Dan yang kedua yaitu pengawasan intensif, yaitu dengan meminta bank melaporkan hal tertentu pada Bank Indonesia dan melakukan pengawasan frekuensi rencana kerja dengan penyesuaian sasaran yang akan dicapai. Juga meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan khusus, yaitu mengganti dewan komisaris ataupun dewan direksi bank dan juga bisa melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Baik, mungkin itu jawaban dari UAS Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.